Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang himpunan. Yang pertama kita akan membahas tentang himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. Misalkan A, anggotanya adalah hitam, putih. B, kuning, hijau. C, hitam, putih, kuning. Karena C memuat semua anggota A, maka dapat dikatakan bahwa C adalah himpunan semesta dari A. Sementara itu, ada anggota B yang tidak termuat pada C, yaitu hijau. Maka dikatakan bahwa C bukan himpunan semesta dari himpunan B. Jadi, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat seluruh anggota yang ada pada himpunan A. Ya, di sini C ada hitam, putih, kuning. Nah, di sini ada A yaitu hitam dan putih. Maka di sini ada pada himpunan C. Maka himpunan C ini disebut semesta pembicaraan ya, atau dilambangkan dengan S ya. Sedangkan pada himpunan C tidak ada warna hijau. Jadi himpunan C bukan semesta dari himpunan B ya, tapi himpunan C adalah semesta dari himpunan A. Karena semuanya ada pada C. Hitam ada di C, putih ada di C ya. Walaupun masih ada kuning ya. Kuning di A tidak ada, tetapi di C ada. Ini tidak masalah. Yang penting hitam dan putih ada pada A, ada juga pada C. Ya, memuat semua himpunan A, maka C adalah himpunan semesta dari A. Yang kedua adalah diagram Venn. Cara mudah untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan yaitu dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan yang disebut dengan diagram Venn. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu diagram Venn. Yang pertama adalah himpunan semesta biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Ya, jadi pertama kalian adalah buat kotak dulu seperti ini, seperti persegi panjang ya. Buat kotak persegi panjang, kemudian di atasnya ya, di atas kiri kita tuliskan huruf S, yaitu semesta. Yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Ya, jadi buat lingkaran yaitu himpunan yang dibicarakan. Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Yang keempat, jika banyak anggota himpunannya tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Jadi kalau anggota himpunannya banyak, misalkan sampai 100, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan. Hanya perlu dituliskan saja himpunan A. Ya, tidak perlu disebutkan 1 sampai 100. Nah, kalau sedikit kita sebutkan. Kita contohkan di sini adalah jika diketahui himpunan semesta S-nya adalah semestanya adalah 1 sampai 7 dan A adalah 3, 5, 7. Maka diagram Venn dari S digambarkan sebagai berikut. Karena A-nya adalah 3, 5, 7 ya, di sini sudah termasuk pada semesta. 3, 5, 7 ada juga pada semesta. Maka 3, 5, 7 hanya ditulis satu kali, yaitu pada himpunan A.
Di sini pada diagram A, ya, lingkaran A. Di sini kita tulis 3, 5, 7. Diberikan noktah atau titik, ya, 3, 5, 7. Nah, di sini semestanya adalah 1 sampai 7. Karena 3, 5, 7 sudah ditulis, maka tidak perlu ditulis lagi. Hanya yang ditulis yang belum, yaitu 1, 2, 4, dan 6. Ya, semestanya. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Perhatikan beberapa himpunan berikut. P. Himpunan siswa kelas 7 SMP di sekolah kalian yang tingginya lebih dari 6 meter. Q. Himpunan guru di sekolah kalian yang berusia kurang dari 15 tahun. Kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota, sehingga itu disebut himpunan kosong, yang disimbolkan dengan lingkaran dicoret atau kurva kurung atau kurung kurawal tetapi kosong, ya, tidak ada isinya, ya, hanya tanda kurung. Nah, ini lambang himpunan kosong karena tidak ada siswa di kelas 7 yang tingginya lebih dari 6 meter, tidak ada, ya. Jadi itu tidak punya anggota. Kalau tidak punya anggota, maka himpunannya kosong atau tandanya seperti ini, ya. Lingkaran dicoret atau kurung tapi tidak ada isinya. Tidak juga untuk himpunan guru di sekolah yang kurang dari 15 tahun. Guru tidak ada yang umurnya kurang dari 15 tahun, yaitu bisa jadi umur 1 sampai 14 tahun, tidak ada, ya. Pasti lebih dari 15 tahun. Maka ini adalah himpunan kosong. Ditulis dengan lingkaran dicoret atau kurung tapi tidak ada isinya, kosong. Yang ketiga, sifat-sifat himpunan. Beberapa sifat himpunan diantaranya yaitu 1. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan N dalam kurung A. Misalkan A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Maka kita ketahui bahwa bilangan cacah itu adalah mulai dari 0. Jadi anggotanya adalah 0 sampai 5 karena di sini adalah kurang dari 6. Kita sebutkan anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA adalah 6. Jadi banyak anggotanya adalah 6. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Syarat himpunan bagian diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Ditulis A, himpunan bagian dari B. Tandanya seperti huruf C. Ya, seperti ini. Artinya himpunan bagian. Jika setiap anggota A juga merupakan bagian dari anggota B. Yang kedua, himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Ditulis A bukan himpunan dari B. Seperti huruf C dicoret, ya. Kalau bukan himpunan bagian maka dicoret. Jika ada anggota himpunan yang bukan merupakan anggota B. Perhatikan himpunan berikut. Himpunan A 1, 2, 3, 4, B 0, 1, 2, C 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada himpunan tersebut, setiap anggota A juga merupakan anggota C. Maka A himpunan bagian dari C. Ya, kita lihat di sini.
A 1, 2, 3, 4 ada pada C, ya. Maka A adalah himpunan bagian dari C. Sedangkan B bukan himpunan bagian dari C karena di C tidak ada 0, ya. Pada himpunan tersebut, setiap anggota A juga merupakan anggota C, maka A himpunan bagian dari C. Sedangkan B bukan himpunan bagian dari C, karena 0 tidak ada pada C. Nah, di dalam himpunan bagian ini juga bisa ditanyakan adalah banyak himpunan bagian. Bagaimana cara menentukan banyak himpunan bagian? Yang pertama adalah kita harus mengetahui N-nya, yaitu banyak anggotanya. Misalnya banyak anggota himpunan A adalah 4, ya, 1, 2, 3, 4, maka NA adalah 4. Kita masukkan ke rumus, banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. N-nya adalah 4, maka 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 4 kali, ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Maka banyak himpunan bagian dari A adalah 16. Yaitu rumusnya ya 2 pangkat N. Kalau ditanya banyak himpunan bagian. Selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dari himpunan A sendiri, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N dalam kurung P himpunan A. Contoh, A sama dengan 1, 3. Maka P himpunan A atau himpunan kuasa dari A adalah himpunan kosong, 1, 3, 1, 3. Jadi himpunan kuasa ini adalah banyaknya seperti banyak himpunan bagian yang tadi kita pakai rumus 2 pangkat N. Karena A-nya di sini adalah 2 anggotanya, yaitu 1 dan 3, maka kita masukkan rumus 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi himpunan kuasanya juga ada 4, ya. Ini himpunan kosong, 1, 3, dan 1, 3. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah himpunan kuasa atau NPA adalah 4. Yang D, kesamaan dua himpunan. Himpunan A dan B disebut dua himpunan yang sama. Ditulis A sama dengan B. Jika dan hanya jika anggota-anggota A tepat sama dengan anggota B. Artinya setiap anggota A di B dan anggota A ada di B dan dapat ditulis A sama dengan B atau A adalah bagian dari B dan B adalah bagian dari A. Contohnya himpunan A yaitu siang, ya, SIANG, dan B adalah SINGA. Ini anggotanya adalah sama, ya. Siang dan singa anggotanya adalah SIANG, ya. Yang B juga sama, hanya dibalik saja. Yang nomor 2, himpunan P adalah himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 20. Dan Q adalah 11, 13, 15, 17, dan 19. Sama ya, himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 20 adalah
11, 13, 15, 17, 19. Maka himpunan P dengan Q adalah himpunan yang mempunyai kesamaan, ya, atau dua himpunan yang sama. Bisa ditulis A sama dengan B. Ya, itu demikianlah penjelasan dari saya. Jika masih kurang jelas, silahkan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.